Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MTS Negeri 5 Tanah Datar. Saya Dea Nurfayati dan saya Dayat Tulusna. Berbagai peristiwa telah terjadi sejak tahun 1945. Berawal dari 8 provinsi, sekarang telah menjadi 38 provinsi. Perlu ditambah atau dikurangi atau tetap saja? Inilah penelitian kami, analisis dampak pembentukan Provinsi Bagian Tengah Sumatera terhadap tatanan adat Minangkabau dalam ajang kompetisi riset dan inovasi Siswa Indonesia Kreasi 2025. Latar belakangi keberagaman suku dan adat Indonesia menghasilkan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu suku terbesar di Indonesia adalah Minangkabau yang kaya akan adat dan budayanya. Mengandung tema material menjunjung tinggi rasa hormat dengan kata nanape, kata mandeki, kata manurun, kata mandata, dan kata malaria. Lantas, terjadinya pemekaran akan menimbulkan perpecahan atau sebaliknya. Pemekaran berasal dari kata mekar yang berarti berkembang, menjadi terbuka, menjadi besar, dan bertambah luas. Adanya berita di awal tahun 2025 tentang pemekaran Sumatera bagian tengah akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Inilah yang menjadi ketertarikan kami untuk mengkaji penelitian tersebut. Selanjutnya adalah manfaat penelitian kami. Terdapat 2 manfaat penelitian kami. Yang pertama, manfaat teoritis. 1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi budaya, sosiologi, dan ilmu pemerintahan, terkait dengan dampak pemekaran wilayah terhadap struktur adat dan budaya lokal. 2. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji hubungan antara kebijakan pemekaran wilayah dan pelestarian budaya lokal. Yang kedua, manfaat praktis. 1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada pemerintah daerah dan pusat mengenai pentingnya mempertimbangkan aspek budaya dan adat dalam proses pemekaran wilayah, khususnya di daerah dengan kearifan lokal yang kuat seperti Minangkabau. 2. Menjadi acuan bagi tokoh adat, penghulu, tidak pandai, alim ulama dalam menyusun langkah-langkah strategis dalam proses pemekaran wilayah, khususnya di tengah dinamika pemekaran wilayah. 3. Memberi masukan kepada masyarakat dalam memahami dampak pemekaran secara lebih luas, baik dari sisi administratif maupun pelestarian identitas budaya. Selanjutnya, metode penelitian kami. Penelitian kami ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Metode ini kami gunakan untuk mendapat gambaran dari pemekaran terhadap budaya Minangkabau. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dengan Bapak Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Kebudayaan Sumatera Barat. Hasil wawancara kami ini akan kami analisis dengan data translator bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan akan kami paparkan dalam bentuk narasi. Selanjutnya adalah kajian teori dari penelitian kami. Yang pertama, tatanan adat Minangkabau. Adat Minangkabau mengandung falsafah adat Basani Syarak Basani Kitabullah, di mana adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam dan agama Islam berlandaskan kepada kitab suci Al-Quran. Yang kedua, pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah adalah suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Selanjutnya hasil penelitian kami. Kota Padang, tempat pusat pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tidak pernah mendiskusikan akan adanya pemekaran berupa pelepasan daerah selatan ke Provinsi Jambi dan Riau. Hal ini berdampak pada histori Minangkabau, yaitu Kerajaan Pagaruyung yang didirikan di Dharmasraya tahun 1347 Masehi. Keindahan alam di pesisir selatan yang menjadi lokasi pariwisata dan pertimbangan oleh Tunku Tigo Sajarangan. Jadi, setiap tindakan yang diambil pasti akan menimbulkan akibat, baik itu positif maupun negatif. Hal itulah yang dipertimbangkan oleh Sumatera Barat bagian selatan untuk tidak dimekarkan dengan wilayah sekitarnya karena akan menghilangkan nilai histori dari kerajaan di Minangkabau. Keindahan alam di pesisir selatan yang menjadi lokasi pariwisata dan pertimbangan Tunku Tigo Sajarangan. Si cere di tepi banda, koraba tolong tagaan. Kami Gading Minang, si kete dalam Maraja, salah tolong hanjaan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.